Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aista Widiaptana. Saya mahasiswi Pasca Sarjana Hukum Universitas Islam Riau. Saya kelas eksekutif 1B, nomor pokok mahasiswa saya 2010102107. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kuliah saya dari dosen Bapak Dr. Insinyur Haji Suparto, SH.SIP, MM, MSI, MH, mengenai hak pilih bagi penderita gangguan mental. Saudara, Pilkada serentak 2018 sudah semakin dekat, 27 Juni mendatang. Banyak hal yang diperhatikan oleh KPU. Salah satunya adalah bagaimana menciptakan TPS yang ramah bagi para penyandang disabilitas. Tentu saja TPS harus bisa diakses oleh penyandang disabilitas, utamanya untuk mereka yang menggunakan kursi roda. Orang dengan gangguan kejiwaan atau penyandang disabilitas mental adalah bagian dari kelompok masyarakat penyandang disabilitas. Aturan ini dinyatakan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas atau Convention on the Right of Persons with Disabilities, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Berdasarkan tentang hukum ini, sejatinya orang dengan gangguan kejiwaan mendapatkan jaminan pelindungan atas hak-hak mereka, termasuk ketika terjadi pesta demokrasi bernama pemilihan umum. Salah satu yang diakui universal adalah hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, termasuk untuk didaftar sebagai pemilih. Alasan mengapa penyandang disabilitas harus memiliki hak pilih, karena salah satunya secara filosofis, penyandang disabilitas mental adalah manusia yang memiliki hak asasi yang setara sejak kelahirannya. Salah satu hak asasi manusia yang dimaksud adalah hak politik. Khususnya dalam hal ini adalah hak memilih, yang dalam pemenuhannya tidak dapat dibatasi oleh negara kecuali berdasarkan putusan pengadilan atau undang-undang. Yang kedua, secara yuridis, penyandang disabilitas mental adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang sama. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kapasitas hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan dalam pasal itu secara tegas melarang adanya pembedaan perlakuan di hadapan hukum, termasuk dalam hal pengaturan mengenai hak memilih. Secara normatif, dalam penjelasan pasal 4 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menyatakan bahwa penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Dan berdasarkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/PUU strip 13/2015, penyandang disabilitas mental yang dapat diberikan hak pilih dalam pemilu yaitu, kalau dari psikologialnya itu skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan terakhir gangguan kepribadian. Dan sedangkan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial itu ada dua, yaitu autis dan hiperaktif. Selanjutnya, berkaitan dengan masalah gangguan jiwa dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya faktor biologis seperti penyakit fisik kronis, penyakit fisik yang mempengaruhi otak, dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Itu Nabila. Yang kedua, faktor psikologis seperti pola adaptasi, pola penyelesaian masalah, pola mekanisme pertahanan diri, dan pola kepribadian. Yang terakhir, faktor sosial, spiritual seperti pola relasi, sistem dukungan, situasi khusus atau krisis, tantangan atau tugas-tugas atau stresor atau pemicu lainnya. Pada pasal 25 menyatakan bahwa setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan tanpa pembedaan apapun, sebagaimana dimaksud dengan pasal 2, dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan, ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas. 2. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berskala yang jujur dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih.
Kemudian, pada pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dijelaskan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Kelompok masyarakat yang rentan adalah orang-orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. Oleh karenanya, terhadap penyandang disabilitas tetaplah memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama tanpa adanya diskriminasi. Pemberdayaan dan peningkatan peran para penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional perlu mendapat perhatian dan pendayagunaan yang khusus. Lebih khusus, pelibatan penyandang disabilitas melalui pemilu sejatinya membuka jalan untuk kebijakan pemerintah secara inklusif yang lebih luas. Jika penyandang disabilitas menunjukkan jumlah dan kepentingan mereka pada kotak suara, politisi kemungkinan akan lebih cenderung mengembangkan kebijakan yang menarik bagi kelompok ini seperti pendidikan, pekerjaan, transportasi, dan pelayanan kesehatan yang inklusif. Dengan berpartisipasi di kehidupan politik, penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan memengaruhi kebijakan berentang luas dan membuka peluang untuk memasukkan konsep progresif legal mengenai disabilitas ke dalam legislasi nasional ke tingkatan yang lebih tinggi. Memang, dalam implementasinya masih terdapat beberapa pandangan yang beranggapan bahwa penyandang disabilitas mental dirasakan sulit untuk diberikan hak pilihnya. Tetapi, jika kita pahami bahwa gangguan jiwa yang dialami oleh penyandang disabilitas mental beragam, maka tidak menutup kemungkinan hak-hak mereka dapat terpenuhi. Sebagai contoh, penyandang disabilitas mental yang tidak mengalami gangguan jiwa permanen masih dapat disembuhkan, sehingga mereka itulah yang masih memiliki peluang untuk diberikan hak asasi, khususnya hak politik. Dan hal yang demikian dirasakan menjadi satu poin tersendiri bagi para calon karena satu suara yang diberikan oleh mereka menjadi berharga. Oleh karenanya, stigma negatif terhadap penyandang disabilitas mental tidak dapat diberikan hak pilih sebaiknya segera dihilangkan. Hal yang demikian memiliki alasan bahwa prinsip-prinsip HAM sejatinya sudah menjadi bagian dari sebuah negara yang menganut paham demokrasi. Salah satu perwujudannya dapat dilihat dari diberikannya pengakuan kepada seluruh rakyat tanpa terkecuali untuk berperan serta secara aktif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan. Namun, demikian juga tetap memberikan perhatian khususnya dalam pemenuhan HAM oleh negara, di mana negara tetap memberikan batasan agar HAM yang sudah dipenuhi juga tidak digunakan secara semena-mena. Berdasarkan pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib untuk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang ada sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam satu masyarakat demokratis. Dan pada pasal 148 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi persamaan perlakuan dalam setiap aspek kehidupan, kecuali peraturan perundang-undangan menyatakan lain. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas secara khusus juga menyatakan bahwa hak politik penyandang disabilitas meliputi memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, tiga memilih partai politik dan atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, membentuk menjadi anggota atau pengurus organisasi masyarakat dan atau partai politik,
membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. Berperan serta secara efektif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap atau bagian penyelenggaraannya. Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati atau wali kota, dan pemilihan kepala desa atau nama lainnya. Dan yang terakhir, memperoleh pendidikan politik. Pelindungan dan penghormatan hak-hak penyandang disabilitas dalam tataran pengaturan internasional dibentuklah suatu konvensi, yaitu disebut Convention on the Rights of Persons with Disabilities atau CRPD. CRPD ini merupakan pengembangan lebih luas dari Declaration Universal of Human Rights atau DUHAM, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tahun 1948 yang melarang praktek diskriminasi pada manusia atas dasar alasan apapun, termasuk dalam hal ini bagi mereka para penyandang disabilitas saat melaksanakan hak politiknya dalam pemilu. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 21 CRPD yang menyatakan setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas. Kedua, setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya. Yang ketiga, kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah. Kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dalam prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara. Adanya diskriminasi hak pilih penyandang disabilitas melalui surat keterangan sehat dari dokter. Pada akhirnya, sebuah pengakuan sempurna terhadap HAM penyandang disabilitas mental yang terkait hak pilih, memilih dan dipilih sebagai hak politik sejatinya merupakan wujud penghormatan, pembelaan, perlindungan, dan penjaminan terhadap terpenuhnya HAM tanpa diskriminasi, tanpa pengecualian, siapa dan bagaimana, sehingga hak asasi manusia dapat berlaku universal bagi setiap individu dan memberikan kebahagiaan bagi negara maupun warga negaranya. Episodik atau tidak permanen, meskipun penderita mengalami disabilitas sebagian fungsi mental, tetapi mereka tetap bisa hidup normal dan mampu menentukan yang terbaik. Namun demikian, untuk menjadikan penyandang disabilitas mental menjadi normal seperti sedia kala, maka diperlukan dukungan dari keluarga maupun dari masyarakat, sehingga stigma negatif yang sudah terlanjur diterima penyandang disabilitas mental dapat segera dihilangkan. Pengakuan maupun pemajuan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas sejatinya merupakan perkembangan penting dalam konsep hak asasi manusia Indonesia sebagai negara hukum yang sejak awal mengedepankan pengakuan atas hak asasi manusia, juga sudah mengadopsinya dengan ratifikasi CRPD serta diperbaharuinya Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Pengakuan Indonesia ini bukan semata karena solidaritas internasional, melainkan karena negara Indonesia memandang hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati, dan hak penyandang disabilitas adalah hak kodrati yang penting untuk diakui. Filosofi ini tertuang jelas ketika Indonesia meratifikasi CRDP pada 2011. Karena itu, pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945 mengenai hak atas pengakuan, jaminan, pelindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum juga berlaku secara mutlak untuk penyandang disabilitas. Berkaitan dengan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental, saya menyimpulkan bahwa dari perspektif hak asasi manusia, hak pilih, hak memilih, dan hak dipilih tersebut sebaiknya perlu dilindungi, dihormati, dan dipenuhi. Ketiga kewajiban negara tersebut menjadi mutlak karena secara konstitusional negara sudah berkomitmen untuk menjalankan kewajibannya terhadap warga negara. Selain itu, perkembangan gagasan demokrasi saat itu juga berdampak pada meningkatnya kepentingan untuk membekali setiap orang dengan pelindungan atas hak pilihnya universal. Pada akhirnya,
Perlindungan akan hak pilih bagi warga negara tidak dipungkiri memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kehidupan demokrasi sekaligus berjalannya sistem ketatanegaraan. Selain itu, hak pilih diharapkan menjadi salah satu persyarat fundamental bagi negara yang menganut demokrasi konstitusional. Jadi, kesimpulannya yang bisa saya ambil, penyandang disabilitas mental sejatinya merupakan seseorang yang mengalami gangguan terhadap fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Namun demikian, kondisi tersebut merupakan kondisi modern. Pernyataan sebelumnya menjadi satu pemikiran dengan apa yang disampaikan oleh Dieter Nolan yang menyatakan bahwa the right to vote along with freedom of expression as assembly, association, and press is one of the fundamental requirements of modern constitutional democracy. Sekian presentasi saya mengenai hak pilih bagi penyandang disabilitas. Semoga bisa bermanfaat dan bisa mengubah cara pikir kita terhadap penyandang disabilitas. Saya Rizka Widyartana. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.